Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. So, untuk video kali ini aku dapat kiriman dari salah satu brand lokal yang dia ini fokusnya di kaos polos, cuy. Wah. Oke, teman-teman. So, ini paketan dari Super Digna. Nah, kalau misalnya kita cek di Instagram itu Super Digna ini mereka mengklaim katanya mereka itu salah satu pusat kaos premium. Oke, sepremium apa sih Super Digna ini? So, untuk paketannya seperti ini ya, teman-teman. Ya sederhana, plastik gini doang dan kita langsung buka aja mereka ini ngirim apa aja nih. Oh ya, buat kalian mungkin yang penasaran, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya di @super_digna gitu ya, atau kalian bisa cek link di description untuk lebih jelasnya. So, langsung aja kita buka nih. Oke, ternyata didobelin cuy. Jadi paketannya ini bisa dibilang double ya. Untuk plastiknya sendiri double, kalian bisa cek di sini. Nih ya, kelihatan. Ini harus di cutter lagi. Nah, dan masih diplastikin. Oh enggak, ini udah plastik produknya teman-teman. Ini kita dapat apa aja? Oke, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kaos cuy yang dikirimin sama Super Digna. Well, ini ada warna yang aku suka banget. Ini warna-warna kaki ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian di sini ada hitam kayak kemeja cuy, kemeja gini, navy kalau nggak salah, dan kuning apa ya, mustard gitu ya, kuning mustard seperti ini. So ini ada 4 artikel dan kita langsung buka. Kira-kira yang mana dulu ya? Mungkin yang warna ini dulu aja deh. Kita coba buka warna kaki ini. Untuk segi packaging ini menurutku sangat eye catching. Jadi kalian bisa lihat di sini ada tulisannya mana nih? Super Digna gini ya. Super Digna di sablon oranye, dan di sini ada comfortable t-shirt and super soft. Nah, seperti ini, belakangnya polos. Dan langsung aja coba kita buka-buka nih. Ini pakai bahan apa ya? So, buat kalian mungkin yang masih belum tahu, ini namanya plastik zip gitu ya, ziplong gitu kalau nggak salah ya. Ini namanya ziplong. Dan wah, jatuh kan. Oke, jadi di sini yang langsung terlihat karena ini memang polosan teman-teman, jadi kita nggak bahas sablonnya. Tapi di sini ada yang menarik. Ini salah satu, bisa dibilang salah satu clothingan polosan gitu kan, atau mungkin brand yang emang dia fokus di polosan, dan mereka itu ada beberapa yang memang pakai tag gitu kan, dalam kata lain kayak satin atau segala macem, dan di sini dia pakai sablon cuy. Nah, ini kita coba lihat. Wah, ini size-nya oversize dong ya, ini oversize dan ini size-nya XL, dan ini udah pasti aku kegedean parah sih. Nah, seperti ini cuy. Nah, kemarin itu kalau nggak salah aku lihat di size chartnya itu yang mereka kirimkan sebenarnya tulisannya kalau nggak salah itu nggak ada oversize gitu kan. Cuma kenapa yang dikirimin yang oversize gitu? Well, seperti ini, gedenya XL cuy, XL oversize. Oke, kita coba bahas untuk bahannya teman-teman. Di sini kalau misalnya aku pegang ya, ini cotton combat 24. Ini 24S teman-teman. Di sini ada tulisannya oversize XL seperti ini. 100% cotton combat neo comfort technology. Ini apa sih yang membedakan dengan 24S yang biasanya? Ini kalau misalnya sepengalamanku teman-teman ya. Ini kalau misalnya aku pegang feel-nya, dia itu kaku tapi nggak terlalu kaku kayak 24S kebanyakan gitu loh. Mungkin sedikit saran buat Super Digna, kalau misalnya bikin size oversize itu usahakan kerahnya buat yang lebar teman-teman. Jadi kalau misalnya kerahnya standar atau kecil seperti ini agak disayangkan gitu. Mending dibuat lebar kayak punyaku ini dia lebar. Itu kalau misalnya untuk size oversize itu sangat-sangat bagus banget. Itu aja sih yang disayangkan. Kalau misalnya emang kalian bermain untuk oversize, usahakan untuk kerahnya dibuat lebih lebar. Nah, di sini ada label satin teman-teman. Di sini ada kayak panduan nyuci atau ya kayak nggak boleh direndam dan segala macam kayak gini ya. Kemudian
Di belakangnya ada guide to apparel. Nah, ini kan ada panduan pemakaian gitu kan, panduan perawatan. Kemudian di sini juga ada label apa ya ini ya? Label satin juga kayak ini. Seperti ini, Super Digna. Ini keren sih, unik ya teman-teman. Nah, untuk yang edisi Neo ini ya, Neo Convert Technology ini yang oversize, ini dibanderol start harga 68.000 doang cuy. Jadi 68.000 udah dapat kaos pattern yang oversize. Ini aku nggak ngerti kalau misalnya dikirimin yang oversize. Dan ini size-nya XL. Nah, buat kalian mungkin yang mau beli, itu kalian harus cek juga untuk size-nya ini dia pakai oversize atau yang slim fit atau yang normal size gitu kan, supaya nggak salah ketika kalian beli. Nah, untuk yang di sini tadi aku bilang harganya start dari 68.000 doang. Dan menurut gue ini sangat-sangat worth it parah cuy. Ini worth it parah banget sih. Oke, langsung aja kita lanjut untuk katalog yang kedua. So, untuk katalog kedua kita akan buka yang warna cerah lagi. Di sini ada lengan panjang sepertinya, teman-teman. Untuk plastiknya sama semua ya. Formatnya seperti ini. Keren. Dan di sini warna kuning mustard. Oke, teman-teman, untuk yang kedua ini kalau misalnya aku lihat dari modelnya ini sejenis turtleneck ya. Turtleneck ini sebenarnya jarang banget brand-brand lokal itu yang produksi seperti ini, karena untuk model-model seperti ini tuh biasanya lazimnya di luar negeri gitu, apalagi untuk musim-musim dingin. Dan untuk Indonesia sendiri menurutku, sepengalamanku atau setauku masih sangat jarang brand yang memproduksi seperti ini. Ini menarik sih. Dan di sini size-nya adalah slim fit L. Nah, kalau yang tadi oversize XL, sekarang ini slim fit L. Oke. Dan di sini ada tulisannya 100% cotton combat nano convert technology. Jadi hampir sama gitu ya, nano convert technology. Itu aku nggak ngerti maksudnya seperti apa, atau mungkin itu salah satu bisa dibilang kayak value dari Super Digna gitu. Karena ini aku pegang ya, ini feel-nya sebenarnya kayak 30S, tapi dia itu tebel gitu. 30S-nya tebel dan ini soft banget cuy. Ini soft parah. Halus banget teman-teman. Di bawahnya sini pasti ada labelnya. Nah, seperti ini labelnya kayak tadi. Jadi SNI-nya dari Super Digna seperti ini, ada label perawatan dan di sini ada label untuk brandnya teman-teman. Apalagi ya yang bisa dibahas ya? Itu aja sih. Nah, untuk yang turtleneck ini keren cuy. Warnanya ini wah elegan banget sih. Aku suka. Aku lagi suka-sukanya warna-warna seperti ini memang, jadi kayaknya bakalan kepake terus ini. Nah, untuk di bisa dibilang kayak di tangannya ini dia nggak pakai rib, nggak pakai karet, jadi dia langsung jahitan seperti ini, bukan yang rib seperti ini. Menurutku ya masuk gitu loh, cocok karena di sini dia turtleneck yang dimana di sini dia udah pakai rib seperti ini ya. Nah, untuk harganya untuk turtleneck ini di harga 74.000 dan menurutku dengan kualitas seperti ini harganya yang dibanderol ya sudah bisa dibilang sangat terjangkau banget sih kalau buat aku ya. Dengan kualitas seperti ini menurutku oke lah ya. Next kita lanjut ke katalog yang ketiga. So, untuk katalog yang ketiga kita bahas yang kemeja dulu aja ya. Kita bahas kemeja. Ini aku penasaran. Ini kemeja tapi Ya ini kemeja sih. Kalau misalnya aku lihat di sini ya kemeja banget. Kalau polo nggak mungkin karena kancingnya sampai bawah cuy. Ini kancingnya sampai bawah gini. Oke, jadi ini kemeja. Ternyata Super Digna selain kaos gitu kan, dia juga produksi kemeja. Gokil. Oke, di sini yang menjadi perhatianku salah satunya ada label sablonnya di sini teman-teman. Ada tulisannya Super Digna L Slim Fit 100% cotton combat. Nah, apakah ini cotton combat? Bentar, kita pegang dulu. Ini setelah aku pegang-pegang, ini emang tekstur dari kain combat sih teman-teman. Tapi ini beda sih. Ini sama yang turtleneck ini, kemudian sama yang tadi yang oversize itu beda cuy. Feel-nya tuh beda. Yang ini menurutku lebih kaku ya. Ini 30S-nya dia lebih kaku. Atau mungkin emang sengaja dari Super Digna ini ngasih combat yang agak sedikit kaku karena ya dibuat kemeja dari cotton combat. Oke, ini baru pertama kali dan aku sangat wow gitu kan. Oke.
Menarik, menarik. Dan di sini ada listnya warna merah cuy. Jadi di sini ada navy ya, warna navy, dan atasnya ini ada list warna merah seperti ini. Oke, kemudian di dadanya juga ada kantong di sebelah kiri ini. Nih ya, ada kantong. Kemudian kita cek dalamnya, ini pasti ada labelnya. Oke, di sini ternyata nggak ada labelnya cuy. Jadi di dalamnya untuk yang kemeja ini dia nggak ada label satinnya atau apapun itu, nggak ada. So jadi cuma label sablon aja seperti ini. Nah ini menurutku kalau misalnya aku pegang sih untuk kemeja ya, kita kalau misalnya perbandingannya bukan ke kaos, perbandingannya ke kemeja, ini sih enak sih kemeja kaos. Apa ya sebutannya? Kemeja bahan kaos berarti apa? Kemeja kaos atau gimana? Nah untuk harganya di sini aku nggak nemu gitu kan, aku nggak tahu harganya berapa. Aku cari di Shopee nggak ada untuk katalog yang kemeja ini, atau mungkin ini memang masih baru. Dan di Instagram juga aku kayaknya nggak nemu deh. Di Instagram ini aku nggak nemu cuy. Untuk harganya sendiri di sini nggak nggak tertulis, jadi aku belum tahu untuk harganya ini berapa. Mungkin kalau misalnya ada tim dari Super Digna yang nonton bisa kasih keterangan di bawah gitu kan, untuk kemejanya sendiri harganya berapa sih gitu kan. So langsung aja kita ke last katalog untuk hari ini teman-teman. Oke, sekarang katalog yang terakhir dari Super Digna yang warna hitam. Jadi packagingnya sama teman-teman. Sekarang kita coba cek gitu kan. Kita cek ini warna hitam. Oke, sekarang yang terlihat langsung kayak yang 3 katalog sebelumnya. Di sini ada label sablon. Di sini tulisannya Slim Fit XL 100% cotton combat nano convert teknologi. Oh, jadi di sini Super Digna ini punya teknologi yang mungkin berbeda-beda gitu ya. Yang ini aku pegang sekarang yang pakai nano, sedangkan yang satunya tadi yang warna kaki tadi ya, yang oversize itu dia neo convert teknologi. Nah, ini menarik sih. Oke, kita coba pegang pilnya. Wait, bentar. Ini ada something yang berbeda sih kayaknya. Oh, ternyata di sini yang ada sablon DTF-nya, teman-teman. Jadi gini, kemarin itu pihak dari Super Digna ngabarin aku kalau misalnya mereka bisa membuat atau bisa menyediakan jasa untuk sablon DTF gitu kan. Dan itu bisa satuan cuy. Jadi kemarin aku request untuk desainku sendiri. Dan kalau misalnya kalian follow aku, itu pasti tahu ini desain apa gitu kan. Seperti ini. Ini keren sih. Bentar, sebelum DTF-nya kita coba bahas kaosnya dulu ya. Jadi di sini kalau misalnya aku pegang, ini sebenarnya teksturnya 30S yang kebanyakan pada umumnya gitu ya. Ini teksturnya ya 30S harusnya seperti ini. Dan untuk yang Neo teknologi ya, Neo Convert teknologi, kalau yang ini kan nano. Nah, untuk yang Neo tadi, dia itu lebih soft, dalam artian dia lebih halus, feel-nya juga lebih enak daripada yang 30S standar. Ini menurutku kayak yang 30S standar sih. Nah, kalau yang ini menurutku 30S standar yang ada di pasaran gitu kan, yang ada di umum lah. Nah, di sini juga ada label satin kayak 3 katalog sebelumnya. Nih ya, kalian bisa lihat ada panduan pencucian, ada brandnya gitu kan, Super Digna. Dan di sini ada list warna merah. Di ribnya sini ada list warna merah yang bikin ini kayak nggak polos-polos amat gitu kan. Nah, ini keren sih kalau menurutku ya. Pernak-pernik atau ya detail-detail kecil-kecil seperti ini kalau misalnya diperhatikan itu bisa jadi sesuatu yang wah, teman-teman. Nah, untuk depannya polos aja, jadi aku request untuk gambarnya di belakang, seperti ini. Nah, untuk gambarnya sendiri, ini kemarin aku minta ukuran A3, dan sekarang kita coba cek aja, kita coba compare sama file aslinya. Di sini aku pengen lihat fileku yang asli sama hasil DTF-nya, teman-teman. Untuk tekstur sendiri sebenarnya udah pernah aku bahas ya untuk DTF, jadi ya teksturnya seperti ini, kalian bisa coba lihat. Misalnya aku tarik, teksturnya itu dia kayak karet sih. Ya memang seperti itu teksturnya gitu kan kalau misalnya DTF. Dan kalau misalnya DTF sama DTG aku masih lebih prefer untuk yang DTF. Di sini mungkin yang terlihat secara langsung harusnya sih kalau misalnya DTF itu bisa kemiripan sama file itu bisa 99% gitu kan. At least ya mungkin paling kecil 95%. Dan ini kalau misalnya aku lihat ya, kenapa aku pilih desain yang Azure Dragon ini? Karena ini salah satu desainku yang lumayan detail gitu kan, dari segi warna, kemudian dari segi detail-detail arsiran dan segala macam. Ini termasuk yang salah satu paling ribet lah gitu kan. Dan ini kan sablonnya sablon print digital. Jadi kita coba cek, kita compare sama file aslinya. Nah, di sini yang terlihat langsung adalah di warna gradasinya biru nih ya. Biru bawah nih, ya kan? Biru bawah sampai ke atas ini
agak ada perbedaan sih kalau menurutku ya. Dari atasnya sini warna birunya ini bukan warna biru yang terang. Ini harusnya bisa lebih terang lagi. Kemudian untuk detail di wajahnya di sini lebih terlihat agak sedikit apa ya, bukan ngeblur banget sih, kayak resolusinya beda sama yang di samping-sampingnya cuy. Mungkin nanti bakalan aku shot untuk detail deketnya ya, biar kalian juga bisa tahu, semoga bisa kelihatan. Nah kalau misalnya dari DTF itu sebenarnya yang aku sayangkan adalah hitam dari gambarnya ini dia selalu ngikut gitu kan. Harusnya sih hitamnya ini dihilangin aja, jadi nggak usah di print, nggak ikut di print. Jadi dia mengambil hitam dari kain gitu kan. Kemudian untuk yang beda lagi di sini adalah warna ini biru hampir keungu-unguan ya di kepala sini. Kalau misalnya di file aslinya kan dia agak lebih ke abu-abu gitu. Ini berbeda di sini. Warnanya itu beda. Nah, untuk kualitasnya sendiri kalau misalnya aku lihat sebenarnya masih bisa di-upgrade lagi, teman-teman. Jadi kalau misalnya Super Digna ini kalau kayak kaos polos aku udah 4 jari lah buat Super Digna ini. Cuma untuk penggarapan DTF-nya mungkin perlu namanya di-upgrade lagi, entah itu dari cara apa ya, pengolahan tinta atau segala macam, kemudian settingan mesinnya atau seperti apa itu bisa dialusin lagi, dibagusin lagi, itu masih bisa. Karena kalau misalnya aku lihat dari kerapiannya di sini sebenarnya udah lumayan rapi. Cuma di sini mungkin kurang ada sedikit detail-detail yang pinggir-pinggirannya nih masih kelihatan kayak putih-putih gini. Mungkin kurangnya di situ aja sih. Semoga kedepannya bisa di-upgrade lagi untuk kualitas dari DTF-nya sendiri. Ya ini sebagai saran aja buat teman-teman dari Super Digna, timnya juga supaya bisa di-upgrade lagi, ditingkatkan lagi karena ya polosannya udah gokil gitu. Artikel polosannya aku udah mantep banget, dan kalau misalnya ini bisa kalian upgrade lagi itu udah wah, keren sih, udah menyediakan kaos polos, juga bisa kasih sablon DTF gitu kan, buat satuan, itu udah bisa jadi nilai plus banget buat Super Digna gitu. Untuk harganya sendiri aku kurang paham karena dari pihak Super Dignanya nggak ngasih tahu untuk harganya berapa, dan di artikelnya ini semua juga nggak ada label price tag-nya, itu nggak ada. Jadi tadi yang aku sebutin itu aku cari sendiri di website dan e-commerce-nya mereka gitu. Jadi mungkin masukannya yang pertama buat Super Digna, kalau misalnya kita bahas dari kaos polosannya atau aparel polosannya itu udah the best banget. Karena sejauh ini aku review, menurutku yang kualitasnya terbaik sampai hari ini adalah ya Super Digna ini, karena udah dari kualitasnya bermacam-macam gitu kan, banyak apa ya, banyak bisa dibilang kayak banyak teknologi gitu ya, kayak Neo, kayak Nano, dan itu juga macam-macam perbedaannya juga. Wah, ini sesuatu yang baru juga nih buat aku. Kalau masalah polos-polosan menurutku udah the best banget, tapi untuk masalah kayak DTF atau mungkin sablonnya ini menurutku perlu ditingkatkan lagi, entah itu dari settingan nyeting filmnya atau nyeting printnya atau seperti apa, itu kalian perlu upgrade lagi supaya next untuk orderan sablon satuannya itu juga bisa masuk gitu kan. Udah ada polosan, ada mesin DTF, itu udah gokil banget sih, udah enak banget untuk bisnis. Nah untuk Super Digna ini kalau misalnya aku lihat sekilas dari apa yang aku review, apa yang aku pegang, itu memang mereka nembak langsung ke end user, teman-teman. Kenapa? Karena di sini yang kulihat pertama adalah labelnya Super Digna ini, mereka bukan label yang bisa disobek atau digantikan, melainkan mereka pakai label sablon cuy. Yang notabene biasanya orang beli kaos itu kalau misalnya polosan gitu kan, orang jual polosan ya karena mereka menembak orang-orang yang butuh kaos polos untuk diproduksi ulang sama mereka atau sama brandnya mereka gitu kan yang beli kayak gitu. Nah kalau misalnya mereka beli Super Digna ini untuk disablon di merek mereka, itu menurutku agak kesulitan karena ya udah ada merek dari si Super Dignanya ini di kaosnya gitu kan. Jadi mereka atau mungkin brand-brand ini berpikir 2 kali untuk memakai ini. Kalau misalnya emang itu ranahnya adalah untuk diproduksi ulang. Tapi kayak aku tadi bilang, Super Digna ini mungkin dia menembaknya langsung ke end user. Jadi ya orang beli Super Digna ini untuk langsung dipakai gitu, bukan untuk diproduksi ulang gitu kan. Coba koreksi kalau misalnya aku salah, atau mungkin Super Digna ini bisa custom. Jadi mereka ini juga menyediakan untuk mungkin brand-brand yang butuh kaos polosan tanpa ada mereknya gitu. Tapi aku nggak tahu apakah bisa atau enggak, atau mungkin kalian bisa langsung aja kontak di Instagramnya atau di CP-nya gitu. Kalian bisa langsung aja follow Instagramnya di @super_digna. Anyway, sebagai penutup, menurut kalian gimana? Apakah kualitas dari Super Digna ini sesuai dengan
harga yang mereka tawarkan. Walaupun tadi ada 2 artikel yang kita nggak tahu ya harganya berapa. Semoga nanti kalau misalnya ada tim dari Super Dikna yang nonton bisa tulis di kolom komentar, nanti bakalan aku pin. Jadi tadi ada kemeja sama yang DTF, ini aku nggak tahu harganya mulai start berapa gitu kan. So, menurut kalian gimana dengan kualitas Super Dikna? Apakah mulai kepo-kepo gitu kan dengan teknologi-teknologi terbaru atau mungkin teknologi yang dipakai sama Super Dikna? Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya di @super_dikna atau kalian bisa langsung aja cek link di description. Langsung follow, langsung beli, aku jamin sangat-sangat memuaskan teman-teman. So, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye-bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.